Kenapa kemudian rencana yang berisi tindakan-tindakan yang rutin yang kemudian jadi habit itu yang sering sulit tereksekusi? Jawabannya adalah karena susah untuk dieksekusi, jawabannya adalah karena kita tidak membangun atomic habit. Ya, kita tidak punya budaya untuk membangun atomic habit. Tadi kan saya bilang massive action. Ternyata dari beberapa bacaan yang saya dapatkan, yang berpengaruh itu bukan massive action tapi konsistensi. Nah, salah satu tips agar kita bisa konsistensi dengan tindakan, dengan habit yang mau kita bangun, maka habit itu tiny habit. Habit yang kecil-kecil saja. Ya makanya kan ada buku judulnya adalah The Power of Tiny Habit ya. The Power of Tiny Habits yang dituliskan oleh BJ Fox PhD ya. Jadi tiny habit. Why starting small makes lasting change easy. Jadi bukan massive action yang harus kita fokuskan tapi tiny habit gitu loh. Tiny action saja. Jadi tindakan-tindakan yang kecil saja. Kenapa tindakan yang kecil? Satu, tindakan yang kecil itu mudah untuk kita eksekusi. Ya, mudah untuk eksekusi. Yang pertama mudah. Yang kedua, karena mudah, maka kemungkinan untuk berhasil besar. Ya, tindakan yang mudah itu kan kemungkinan untuk berhasilnya besar. Dan yang ketiga, kenapa? Karena kita membutuhkan keberhasilan. Ada namanya the power of winning. Jadi winners effect. Ada namanya winners effect. Orang yang menang itu biasanya adalah orang yang mendapatkan rasa percaya diri. Jadi kalau dia menang, dia muncul rasa percaya dirinya. Oh, ternyata saya bisa. Nah, kalau PD-nya muncul, ya kalau mentalnya semakin kuat, maka untuk habit berikutnya dia akan semakin mudah. Nah, karena semakin mudah, maka dia akan meningkatkan kualitasnya atau meningkatkan tingkat kesulitannya, ya kan? Makanya yang sebenarnya perlu kita lakukan, kita tidak membutuhkan massive action. Yang kita butuhkan itu adalah konsistensi. Nah, agar kita bisa konsistensi, maka yang kita lakukan, habit yang kita lakukan itu adalah tiny habit atau atomic habit, kebiasaan-kebiasaan yang kecil-kecil saja. Jadi bukan kebiasaan yang besar. Harus baca buku satu hari satu buku, berat. Jangan baca bukunya, jangankan mengeksekusinya, membayangkannya saja susah. Ya, membayangkan satu hari satu buku berat. Apalagi kita punya rutinitas. Kita harus kerjalah, kita harus ngurus anak istri, atau kita harus ngurus anak, ngurus suami bagi seorang istri ya. Kita punya pengajian ibu-ibu misalnya, kita punya arisan, kita punya teman nongkrong, ya kita punya rutinitas. Terus kita punya kebiasaan, satu hari olahraga 10 kilo misalnya, berat. Saya punya teman tuh yang saya lihat 1 minggu sekali, tadi misalnya hari ini dia memposting story ya di IG story-nya, dia baru saja lari 10 kilo. Saya bilang, luar biasa banget ya, 10 kilo. Saya 2 kilo aja ngos-ngosan. Saya 2 kilo saja ngos-ngosan. Walaupun saya rutinkan, saya berusaha untuk merutinkan satu hari 20 kilo. Walaupun nggak bisa juga sih, ya paling tidak dalam satu pekan itu bisa 3 atau 4 hari ya. 3 atau 4 hari saya bisa lari satu kali itu 22 kilo. Bukan lari sih, kebanyakan jalan. Bukan lari tapi kebanyakan jalan. Tapi saya mencapai 2 kilo ya, saya bisa mencapai 2 kilo. Tapi saya rutinkan. Begitu ya, jadi bukan massive action yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah konsistensi. Nah, karena itu kita harus tiny habits. Ya, tiny habit kebiasaan yang kecil, kebiasaan yang atomic habit yang atom, yang kecil banget begitu. Ya kan? Karena kenapa? Karena satu mudah dieksekusi, yang kedua karena mudah maka peluang keberhasilannya besar, dan karena peluang keberhasilannya besar, ketika kita berhasil, kita akan mendapatkan winners effect. Winners effect itu kita butuhkan. Nah, winners effect itulah Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang menyebabkan Malcolm Gladwell ya dalam bukunya The Outliers itu mengatakan atau semacam memberikan semacam advice ya, semacam saran ya. Dia melakukan sebuah penelitian. Ternyata dia bingung. Ini kenapa ya anak-anak yang kelahirannya ber itu di Amerika ya dalam satu waktu tertentu itu banyak yang berhasil. Anak-anak yang kelahirannya ber itu dalam satu kurun waktu tertentu itu banyak berhasil dibandingkan sama anak yang lahirnya di awal tahun. Ya, anak yang lahirnya di bulan September, Oktober, November, Desember ternyata setelah diteliti lebih banyak berhasil dibandingkan anak yang lahir di awal tahun seperti di Januari, Februari, Maret dan berikutnya. Ya kan? Beruntung saya lahir di bulan November ya. Nah, setelah diteliti oleh Malcolm Gladwell ya, nanti lebih lengkap ya, Bapak Ibu kakak-kakak semua bisa baca di buku Malcolm Gladwell yang berjudul The Outliers. Nah, di situ dia sebutkan bahwa ternyata secara kebetulan kan yang namanya masuk sekolah itu kan di bulan Juli ya, masuk sekolah itu kan di bulan Juli. Maka mereka yang lahirnya di bulan September, Oktober, November, Desember, pokoknya di akhir tahun, misalnya begini, dia lahir
sekarang tahun 2021 ya, misalnya dia lahir tahun 2015, maka di tahun 2021 harusnya kan umurnya kan, 6 tahun ya, harusnya kan umurnya 6 tahun. Tapi lebih